Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung. Halo, selamat datang Kak Miftahulira. Eits, 3, 4 sekarang teman-teman, mohon maaf. Live kandidat MK. Bentar ya Kak Miftah. Stay tune Kak Miftah. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang Kak Miftah. Paslon nomor 4 sudah stay tune. Terima kasih. Selamat datang Kak Ai Lestari. Selamat datang Kak Tari. Selamat datang Kak Rifanaca yang stay tune dari awal sampai sekarang. Terima kasih sudah pada stay tune. Live kandidat MPK baik dari nomor 1 sampai sekarang nomor 4. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Baik, ini kami kita akan menunggu Kak Miftah. Halo Kak Miftah, selamat datang, selamat bergabung. Iya Kak, terima kasih. Baik, kayaknya Kak Miftah bersemangat sekali ya. Enggak juga Kak. Mudah-mudahan jawaban Kak Miftah tidak seperti yang lain ataupun lebih baik Amin Kak. dari yang lain. Oke. Kita nunggu teman-teman bergabung terlebih dahulu kali ya. Siap Kak, siap. Sebelum kita mulai. Yuk, para sporternya beri semangat ataupun beri apresiasi kepada paslon 4 atau beri dukungan kepada paslon 4. Baik, bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang memasuki debat kandidat MPK nomor 4, yaitu ada Kak Miftah. Dan selanjutnya dipersilahkan Kak Miftah untuk memperkenalkan diri, dari kelas mana, dan sebutkan visi misi yang Kak Miftah bawakan untuk kandidat MPK. Halo.
Mohon maaf, Kak Miftah, ngadet-ngadet suaranya. Bisa diulang nggak? Ngadet-ngadet suara. Ya, bebas. Terserah Kak Miftah. Baik, terima kasih kepada Kak Miftah telah memberikan visi dan misinya. Baik, pertanyaan dari saya, eh, visi dari Kak Miftah itu kan berakhlak mulia. Itu bagaimana cara Kak Miftah wujudkan visinya Kak Miftah? Berakhlak mulia, terus yang lainnya itu bagaimana caranya? Hmm. Baik, nggak ada. Baik, bentar ya. Nggak ada suaranya, Kak. Ini eh, coba Kak Miftah cari tempat terlebih dahulu supaya ada suaranya. Soalnya di saya, ya maaf Kak, suara Kak Miftah nggak ada. Suaranya Miftah nggak ada Kak. Ya coba Kak Miftah cari tempat terlebih dahulu supaya live kandidatnya bisa dinikmatin oleh semua orang yang menonton live ini. Bisa nggak cek 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 cek? Coba teman-teman kedengeran nggak nih suaranya Kak Miftah nanti Kak Miftah ngomong? Bisa teman-teman? Ya siap siap. Baik teman-teman, Kak Miftahnya lagi mencari tempat supaya sinyalnya mendukung, supaya bisa dinikmatin oleh teman-teman semua. Mari kita minum terlebih dahulu ya teman-teman. Rehat sejenak. Belum ada suara Kak. Ya, harap sabar ya teman-teman. Kak Miftahnya lagi nyari tempat terlebih dahulu. Jangan lupa makan siang. Siap. Eh, cek cek, coba ngomong dulu. Cek, kedengeran nggak sama teman-teman Cek, cek. semuanya? Sudah ada, Kak. Ya, kalau di kakak ada, coba yang lain bisa komen. Sudah Ada ada. suaranya atau tidak? Jangan lupa ngopi kak. Siap. Ngopi. Biar nggak pusing.
Bismillah, Kak Miftah semangat, siap. Terima kasih. Pendukungnya nih, bila titik SK susah banget. Bila titik SKCK meren. Kak Adel suara kurang kedengaran suara Kak Miftah. Coba Kak Miftah Cek, cek cek. cek. Tadi ini Kak, apa sih nggak ada sinyal gitu, terus saya ganti Oh. HP. Oke, baik. Kedengaran ya? Alhamdulillah sudah ada Kak. Baik, saya akan tanyakan kepada Kak Miftah. Tadi kan Kak Miftah beritahu bahwasanya visi dari Kak Miftah itu kan mewujudkan supaya akhlak mulia tuh. Nah, katanya Kak Miftah akhlak mulia itu kita sering ngaji tiap pagi sebelum daring. Nah, sedangkan kita kan lagi masa pandemi, berarti kita tidak mempunyai akhlak mulia dong. Enggak Kak, bukan gitu. Berarti kita tidak mempunyai akhlak mulia, tidak mengaji atau bagaimana sudut pandangnya Kak Miftah? Oh enggak Kak, biar saya perjelas. Mungkin untuk berakhlak mulia itu bukan hanya mengaji aja ya Kak. Maksudnya saya tuh, kan sekarang lagi masa pandemi. Berarti kalau misalkan ngechat guru di WA group atau pribadi, kan sekarang lagi apa sih? Kayak belajar daring gitu. Mungkin bisa mengucapkan Ya. salam, selamat pagi, nama, kelas gitu Kak. Maksudnya kalau di dalam masa pandemi seperti ini. Berarti prinsip yang Kak Miftah berikan itu kita ini harus berakhlak mulia itu untuk berbicara kepada guru, berbicara kepada teman, berbicara kepada kakak kelas itu bagaimana atau bagaimana sudut pandangnya Kak Miftah? Iya Kak, seperti itu. Harus sopan juga sama guru. Seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung ngechat P. Nah, Itu kan nggak sopan ya Kak kalau P gitu. ya baik. Ya, bagaimana cara Kak Miftah bisa merealisasikan akhlak mulia yang Kak Miftah visikan? Bagaimana Gimana caranya? Kak? Bagaimana caranya Kak Miftah itu visinya itu terwujud? Mungkin kalau misalkan dalam masa pandemi lagi ajan Kak, gimana? Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Sambil mendengarkan. Berarti nggak jadi Kak. Kalau misalkan visi saya ya Kak, itu kan ada juga bisa, tadi kan visi saya nyebutin aspirasi para siswa gitu. Nah, kalau misalkan ada kendala atau apapun gitu lah Kak, dalam siswa misalkan ada kendala di kelas atau apapun, bisa langsung, apa sih, kayak langsung hubungi MPK gitu. Soalnya kan MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi, MPK itu menaungi semua yang ada di sekolah dan bekerja sama dengan OSIS. Nah, terus kan katanya Kak Miftah kan membuat menampung aspirasi, membuat apa bentuk supaya aspirasi yang siswa-siswi inginkan itu bagaimana caranya Kak Miftah? Bisa diperjelas gagasan yang Kak Miftah berikan kepada semuanya? Maksudnya itu kayak aspirasinya itu gini Kak, kalau misalkan ada kendala gitu ya Kak, kendala di kelas atau dimanapun, bisa langsung hubungi BK ataupun MPK gitu Kak. Jadi semua masalah bisa teratasi, insya Allah. Baik, seperti itu. Kenapa Kak? Seperti apa tadi? Ada kendala azan di HP teman saya. Iya gitu. Ya, bisa dilanjutkan? Iya gitu Kak, kayak misalkan menampung aspirasi itu kan kayak nerima masukan dari semua siswa, kalau ada masalah bisa langsung hubungi BK ataupun MPK dulu gitu Kak. Jadi biar langsung teratasi gitu. Baik, seperti itu jawaban dari Kak Miftah. Baik, pertanyaan
Pertama, itu seperti biasanya apa sih yang kami ketahui dari organisasi MPK itu? MPK itu kan ada tugas, fungsi, dan wewenangnya ya di dalam AD dan ART MPK. Nah, maksudnya itu gimana? Kalau tugas MPK itu kan melaksanakan pemilihan ketua OSIS, menjadi pengadil bagi anggota OSIS dan MPK yang bermasalah, meningkatkan tugas MPK agar menjadi lebih aktif lagi. Itu ada di pasal 7 AD dan ART MPK. Baik, seperti itu. Yang kami sudah ketahui dari MPK. Iya, Kak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, program apa yang akan kami bangun untuk memajukan MPK SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang beserta jelaskan dengan format kegiatannya. Program saya untuk MPK mengevaluasi kinerja OSIS, membantu dan mengawasi kinerja OSIS, itu ada di dalam visi dan misi saya juga. Terus juga sama kayak tadi sih Kak, tugas-tugasnya itu, tugas MPK saya juga bisa ini ya, melaksanakan pemilihan ketua OSIS, terus bisa juga memberi saran, usulan, pendapat kepada OSIS, terus juga menampung aspirasi siswa Kak. Formatnya itu bagaimana? Maksudnya Kak? Yang harus format itu sebagai contoh itu dari kami itu mengevaluasi kinerja OSIS. Nah, mengevaluasi kinerja OSIS itu seperti ini. Apabila ada yang tidak sesuai dengan apa yang anggaran apa yang ada di ADART MPK, itu langsung kami evaluasinya itu seperti ini. Apabila pengurus OSIS melanggar suatu peraturan, maka ketua MPK harus bertindak tegas. Nah, bertindak tegasnya itu dia akan mengadakan forum. Nah, di mana forum itu akan diadakan pada hari apa dan diadakan dan mengundang siapa aja dan konsekuensinya apa aja, dia ada masalah apa aja, tidak sesuai dengan ada di bab berapa, pasal berapa, ayat berapa yang akan dijatuhkan hukuman, istilahnya dijatuhkan hukuman oleh pengurus MPK kepada pengurus OSIS apabila ada yang melanggar peraturan tersebut. Itu formatnya. Nah, itu yang saya kasih contoh untuk format kegiatannya. Nah, coba Kak Miftah berikan format kegiatan menerima masukan aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Format yang akan saya jalankan itu, kalau misalkan ada kendala atau apapun gitu ya Kak di sekolah, saya juga nggak bisa bekerja sendirian. Saya juga harus bisa bekerja dengan OSIS dan meminta bantuan kepada siswa tersebut. Kalau misalkan ada yang salah gitu Kak, kan kita menampung aspirasi MPK, Majelis Pemusyawaratan Kelas. Ya gitu Kak. Bagaimana caranya, misalkan diadakan pertemuan kah atau bagaimana? Mungkin bisa lewat, jangan pakai mungkin ya. Bisa lewat WhatsApp group atau Google Meet, karena sekarang kan lagi ada masa pandemi ya Kak, jadi kita jangan bertatap muka. Berarti lewat tadi saya tanyakan kepada paslon 01 kalau nggak salah lewat Google Meet atau lewat Zoom, atau lewat aplikasi online seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Febriantiarta 10 IPA 2.
Itu pertanyaannya, seperti kita ketahui, bahwasanya ekstrakurikuler di sekolah banyak sekali terjadi kendala, baik dari fasilitas sekolah yang kurang memadai atau kurangnya persetujuan dari pihak sekolah untuk menyediakan keperluan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana cara Kamifta menghadapi hal tersebut apabila terjadi kendala yang lebih besar daripada masalah tersebut? Yang pertama itu tadi kakak sebutkan masalah yang ada di sekolah ya kak. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa musyawarah bareng-bareng dengan OSIS maupun siswa tersebut yang mendapat masalah. Kita bicarakan dulu apa masalah tersebut. Terus juga jangan jadi provokator. Kita harus jadi orang yang bisa mencari solusi tersebut. Dan juga kita harus pakai otak, jangan pakai emosi. Terus juga kalau misalkan ada apa sih, tadi kakak sebutkan yang kedua itu kurangnya ini ya kak, apa sih tadi kak? Kurangnya fasilitas ekstrakurikuler. Kalau itu mungkin bisa dibicarakan dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kita rundingkan terlebih dahulu. Ada apa kekurangan apa saja yang ada di sekolah ini, ekstrakurikuler ini apa saja yang ada yang kurang fasilitasnya gitu, baru kita bicarakan ke kepala sekolah. Baik, berarti tanggapan dari Kamifta itu intinya membicarakan terlebih dahulu gitu sebelum kita bicarakan kepada kepala sekolah. Iya betul kak. Kalau ada yang kurang fasilitas gitu, soalnya kan kita juga nggak bisa langsung ngasih-ngasih gitu tanpa persetujuan guru-guru dan kepala sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya kalau misalkan pihak perwakilan ekstrakurikuler membutuhkan alat-alat, itu bagaimana dia melaporkan kepada pengurus MPK? Bisa langsung lewat anggota MPK dulu, habis itu langsung ke habis itu langsung ke ketuanya, lalu dibicarakan lagi, dibicarakan bagaimana cara terbaiknya gitu, ngasih-ngasih fasilitas gitu, langsung ke kepala sekolah, kayak gitu kak. Jadi kayak harus dibicarakan dulu biar teratur. Ya, baik. Berarti dibicarakan terlebih dahulu, dimusyawarahkan terlebih dahulu, baru langsung bicarakan kepada pihak sekolah. Benar, Kak. Ya. Baik. Selanjutnya, sebelumnya apabila kalau teman-teman ingin bertanya kepada paslon 4, silahkan komen ya di komentar. Selanjutnya, pertanyaan dari Dina Prinandika 10 IPS 3. Pertanyaannya sebagai berikut. Kenapa kami harus memilih Anda? Hal apa yang membedakan Anda dari calon kandidat yang lain? Karena saya rasa saya pantas dan saya akan membagikan waktu, tenaga, pemikiran kepada MPK, OSIS maupun siswa-siswa, dan saya juga akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa yang bisa kami berikan kepada warga Seman? Ya kalau ada masalah gitu Kak, saya akan bertanggung jawab. Pokoknya kalau misalkan ada masalah-masalah atau apapun gitu, insya Allah saya akan bertanggung jawab dan saya akan amanah. Berarti cuman ada masalah bertanggung jawab. Kalau misalkan nggak ada masalah, apakah harus bertanggung jawab atau bagaimana? Saya juga bertanggung jawab. Kalau misalkan nggak ada masalah, saya pun harus bertanggung jawab kepada tugas saya sendiri sebagai MPK. Terus juga saya akan pokoknya bertanggung jawab gitu Kak. Saya akan bertanggung jawab kalau misalkan ada apapun, acara-acara apapun, acara OSIS, saya MPK itu kan tugasnya mengawasi dan membantu kinerja OSIS. Nah, MPK tugasnya membantu dan saya juga akan melakukan tugas saya tersebut. Baik, ada pertanyaan dari 21 INTNN, itu diwakilkan oleh Intan Febrianti dari kelas 11 Bahasa 2. Pertanyaannya sangat menarik, yaitu bagaimana tanggapan dan tindakan
yang akan masing-masing kandidat lakukan ketika ada senioritas yang terlalu berlebih-lebihan. Sebenarnya itu nggak boleh ya Kak, soalnya kan kita juga nggak tahu mental seseorang bagaimana, jadi kita harus bersikap sesuai kondisi. Maksud saya sesuai kondisi itu, kalau misalkan ada yang kakak kelas yang berlebihan gitu, kita bicarakan dulu apa masalahnya. Jangan langsung tiba-tiba, lu ngapain sih kayak gitu-gitu gitu, kayak langsung berlebihan gitu, itu sebenarnya nggak boleh Kak. Baik, seperti itu ya jawabannya. Pertanyaan dari Kak Intan Febrianti. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari T_Tiara Madani, yaitu Kak mau tanya bagaimana cara kakak membangun karakter yang baik kepada teman-teman siswa-siswi di masa pandemi. Baik. Izin menjawab ya Kak. Kalau membangun karakter yang baik itu, teman-teman itu harus bekerja sama gitu Kak. Bekerja sama dalam ada apapun gitulah, ada acara apapun. Terus misalkan kan kita juga lagi kesusahan ya Kak, kalau misalkan ini ada tugas-tugas dari guru, kesusahan gimana nih cara ngerjainnya. Nah mungkin itu kita jangan kasih contekan, tapi kita bisa mengajarkan kepada mereka. Mengajarkan? Iya. Mengajarkan dalam segi apa? Mengajarkan soal tersebut Kak, kalau misalkan ada soal yang susah, nah itu kita bisa ngajarin mereka. Jadi biar mereka tuh bisa tahu juga, oh caranya begini, caranya begini. Jadi kita jangan langsung kasih contekan gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya yang pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Apakah ada sanksi atas perlakuan senioritas yang terlalu berlebih-lebihan? Itu pertanyaan dari sebelumnya. Apakah ada sanksi nih? Kalau misalkan Kak Miftah sebagai ketua MPK, Kak Miftah mengambil tindakan kepada senioritas yang berlebih-lebihan. Terus juga apabila kan sudah dibicarakan langsung dengan senioritasnya itu mau seperti apa? Dan pertanyaan selanjutnya dari sebelumnya itu, apakah ada sanksi tegas apabila senioritas itu melakukan berlebih-lebihan? Karena kami bukan guru, jadi kami bicarakan dulu kepada guru BK, ini baiknya gimana, karena kami juga nggak berhak Kak, untuk ngasih sanksi tanpa ada kayak, misalkan tiba-tiba, udah lu suruh lari lapangan 10 putaran, nah itu kayak kita kan hukum dulu Kak, jadinya kita kasih ke guru BK. Baik, apakah itu ada sangkut pautannya antara pengurus OSIS, MPK dan juga BK terhadap senioritas? Iya Kak. Bukankah senioritas itu tidak, bukankah BK bimbingan konseling itu masuknya ke ranah siswa-siswi, bukan ke ranah pengurus OSIS atau bagaimana? Mungkin, jangan pakai mungkin. MPK akan bekerja sama dengan OSIS. Kan kalau guru BK itu bimbingan konseling ya Kak. Jadi siswa kakak kelas yang terlalu berlebihan itu bisa dapat bimbingan dari guru tersebut karena BK kan bimbingan konseling. Jadi kita MPK OSIS bekerja sama. Berarti ada sangkut pautannya gitu? Menurut saya iya. Menurut kamu ya, baik. Saya Esther Febrianti Semermata. Apakah ada ingin menanyakan kepada Kak Miftah? Baik, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua. Menurut saya ini calon 04 Kak Miftah ini lumayan bagus
ini bukan promosi ya, tetapi saya memberikan opini kepada teman-teman semua bahwasanya 04 ini lumayan bagus daripada sebelum-sebelumnya. Di mana sebelum-sebelumnya itu dia masih menggunakan kata-kata mungkin atau masih ragu menjawabnya atau masih belum mengetahui betul kinerja MPK itu sebagai bagaimana. Seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Esther Febrianti Semarmata. Saya mau nanya, dari angkatan sebelumnya kan MPK tidak pernah kelihatan atau vakum, hanya janji-janji doang. Apakah nanti setelah menjabat akan seperti itu? Baik, silakan dijawab Kak Miftah terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Kak Esther. Pertanyaan itu kan, apakah nanti setelah menjabat akan seperti itu? Jawabannya tidak, karena kami kan pengurus baru, mempunyai ide yang baru. Kita juga akan kayak memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan dari angkatan sebelumnya. Kita akan menjalankan program sebelumnya, meningkatkan kinerja mereka juga, Kak. Baik, seperti itu. Iya, Kak, seperti itu. Ya, baik. Berarti jawaban seperti itu ya, Kak Esther ya. Tidak, karena pengurus baru itu mempunyai inovasi-inovasi baru, dan perlu diketahui juga bahwasanya pengurus OSIS dan juga pengurus MPK itu harus mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS itu seperti apa, MPK itu seperti apa, supaya pengurus MPK itu bekerja itu tahu, oh seperti itu kok, oh seperti itu toh MPK bekerjanya. Jangan sampai MPK bekerja tetapi pengurus OSIS tidak mengetahui, seperti itu. Iya, baik. Kak, mereka juga wewenang, tugas, fungsi, dan pasal-pasalnya juga dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita harus mengetahui adanya. Nah, baik. Siap. Bagus. Pertanyaan, ini pertanyaan atau tidak ya? Kalau udah kepilih MPK harus gaskan belajar sama gua. Siapa ini? Kakak saya. Oh, siap. Ampun suhu. Baik, yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, ditunggu kinerja selanjutnya, jangan cuma janji ya. Siap. Ya, terima kasih Kester. Dan juga teman-teman yang lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk terakhir atau cukup? Jangan lupa pilih nomor 4 ya guys. Baik, Kak Miftah, saya ingin bertanya. Ini menurut opini saya pribadi ya, ataupun menurut analisa saya. Misalkan ada kebijakan sekolah di mana sekolah itu di mana kebijakan sekolah itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh siswa-siswa SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Nah, siswa-siswi ini dia tidak berani ngomong langsung kepada pihak sekolah. Dia hanya berani ngomong kepada pengurus MPK. Nah, pengurus MPK itu dia ngomong kepada pengurus MPK. Nah, dia berharap kepada pengurus MPK itu bisa merubah kebijakan sekolah untuk tidak diberlakukan kebijakan sekolah tersebut. Bagaimana cara Kak Miftah untuk melakukan negosiasi kepada pihak sekolah terkait kebijakan sekolah yang bertentangan bagi siswa-siswa SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang? Yang akan saya lakukan membuat Google Forum, dan di dalam Google Forum tersebut ada pemilihan gitu, misalkan ada
kayak tahun sebelumnya ya Kak, nggak boleh bawa motor. Nah itu dibuat pemilihan gitu di Google Forum. Ya, gitu Kak. Bagaimana tindakan selanjutnya? Ataukah membuat Google formulir sajakah? Atau bagaimana? Eh, mungkin, jangan mungkin. Ya pakai Google Forum terus nanti akan dibicarakan kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah juga harus mengetahui apa yang terjadi di dalam sekolah. Ya udah Kak. Seperti itu. Ya. Baik. Berarti harus berkonsultasi ataupun harus berbicara langsung terlebih dahulu kepada teman-teman semua ya, sebelum ngomong langsung kepada pihak sekolah. Iya Kak, karena kita juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Kita juga harus Ya, bekerja sama. Semua warga Seman 14 juga harus bekerja sama. baik. Mungkin cukup sekian kali ya. Iya Kak. Dan waktunya sudah melebihi 6 menit. Mungkin ada kata-kata terakhir kami ataupun dukungan supaya teman-teman lebih yakin bisa memilih Kang Miftah nih ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman warga Seman 14 untuk yang telah mendukung saya, yang telah mensupport saya, disemangatin saya. Saya terima kasih banyak dan jangan lupa coblos nomor 4. Udah Kak, kayak gitu aja. Baik, baik seperti itu. Ya, bisa baik sebelum selesai, saya akan dokumentasikan. Siap Kak. Kak Miftah bisa bergaya atau bagaimana? Silakan Oke. untuk dokumentasi. Oke, 3, 2, bentar. 3, 2, 3, 2. Oke, terima kasih. Ya Kak, terima kasih kembali Kak. Baik, sudah selesai teman-teman untuk debat. Kenapa? Saya izin keluar ya Kak. Ya, silakan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu teman-teman untuk debat kandidat MPK nomor 4. Mungkin bisa teman-teman lihat jawaban-jawaban dari kandidat nomor 4 dan yang lainnya supaya teman-teman bisa betul-betul menyoblos kandidat dari nomor 1 sampai 5. Itu terserah teman-teman. Jangan sampai katanya Kak Rich Hasaktiama, jangan sampai golput. Nah, golongan putih. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai berjumpa di nomor urut 5.